Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta pelatihan penanggulangan tuberkulosis atau TBC bagi tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan. Saya Dr. Widya Stuti Widya Iswara dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Video ini akan menjelaskan mengenai pelayanan TBC yang berpusat pada pasien. Tuberkulosis atau yang lebih dikenal dengan TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sampai dengan saat ini TBC masih menjadi masalah kesehatan prioritas di Indonesia. Merujuk pada laporan WHO tahun 2023, kasus TBC di Indonesia diperkirakan mencapai lebih 1 juta kasus, yang kemudian membawa Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi kedua di dunia setelah India. Ditemukan bahwa insiden pada laki-laki dewasa lebih tinggi daripada perempuan dewasa. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu menentukan langkah-langkah pelayanan TBC yang berpusat pada pasien, mampu menjelaskan pengertian HAM, hak asasi manusia, gender, dan bentuk stigma, aspek gender dalam tata laksana TBC, serta menentukan langkah-langkah pelayanan TBC berpusat pada pasien melalui HAM dan pencegahan stigma. Sampai dengan sekarang, masih banyak ditemukan stigma di masyarakat terhadap pasien TBC. Di dunia pendidikan, tempat kerja, bahkan ada yang berasal dari kalangan tenaga kesehatan. Kepala sekolahnya terus-terusan menceritakan hal-hal buruk mengenai TB. Keponakannya yang sakit TB lah dan bilang, itu keponakan saya aja sakit TB, meninggal. Mendengar hal tersebut, ibu Anya hanya terdiam. Yang membuat ibu Anya semakin kecewa adalah bagaimana kepala sekolah tersebut secara implisit mengatakan agar Anya mengundurkan diri. Dia mengatakan, lebih baik Anya istirahat aja dulu, atau Anya cari aja sekolah yang lain, atau Anya bisa didaftarin sekolah paket C aja, Bu. Kepala sekolah ini juga menyampaikan kalau misalkan sakitnya Anya ini itu berisiko untuk sekolah. Nah, ini yang perlu diluruskan ya sahabat-sahabat TB. Kalau misalkan TB itu tidak menular melalui piring atau melalui toilet, karena TB itu sebenarnya menular melalui percikan saat kita bersin atau saat kita batuk. TB itu juga sudah nggak menular sebenarnya kalau pasien TB sudah diketahui dahaknya negatif. Stigma merupakan tindakan memberikan label sosial yang memiliki tujuan untuk mencemari seseorang atau sekelompok orang dengan pandangan buruk, mendiskreditkan seseorang. Stigma terkait dengan penyakit TBC dapat berdampak negatif pada kualitas hidup penderita, baik fisik maupun psikologis, bahkan hingga terjadi diskriminasi dan pelanggaran HAM. Stigma dapat membuat orang enggan mencari pelayanan secara dini dan dapat menyebabkan penundaan dalam diagnosa, pengobatan, sehingga meningkatkan risiko penyebaran infeksi dan kesulitan dalam mengendalikan penyakit TBC di masyarakat. Stigma dan diskriminasi terjadi karena kurangnya pengetahuan, mitos yang masih beredar di masyarakat, pengalaman negatif, dampak sosial, dan kurangnya dukungan dari keluarga, teman, maupun komunitas lingkungan sekitar penderita. TBC menyebar melalui percikan dahak yang mengandung Mycobacterium tuberculosis. TBC dapat diobati dan disembuhkan. Dengan pengobatan yang benar dan tepat, pasien dapat sembuh total. Pencegahan stigma dan diskriminasi melalui berbagai cara, pendidikan, pelatihan, baik kepada masyarakat maupun tenaga kesehatan, serta pelibatan peran serta komunitas penyintas maupun pengembangan jejaring sosial lainnya. Setiap orang berhak atas perlindungan HAM yang setara, bermartabat, tanpa diskriminasi. Begitu juga penderita TBC. Perbedaan gender dapat mempengaruhi pola infeksi, perawatan, pengobatan, dan pencegahan TBC, yang tentunya berpengaruh dalam penetapan perencanaan penyakit TBC, baik dalam lingkup individu
maupun di tingkat komunitas. Di mana perusahaan berkomitmen untuk tidak mendiskriminasikan karyawan yang positif TBC, justru kita dukung kesembuhannya. Saya sangat senang mendapat dukungan dari keluarga dan perusahaan terkait pengobatan TBC. Membuat saya bisa melewati semuanya dengan baik dan dinyatakan sembuh dari TBC. Stop stigma. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.